maka kita berdoa terlebih dahulu. Kelas siap siap berdoa dimulai.
Awas, ini bagian di mata pelajaran dasar-dasar teknik pengelasan kombinasi logam. Nah, apa itu dasar-dasar? Untuk yang pertama pada tema, apa itu dasar? Apa yang namanya dasar? Ya. Arti dasar-dasar. Titik awal. Nah, titik awal. Titik awal ketika perjalanan pengajaran atau Pemasangan satu materi. ya, Titik awal dalam suatu pemasangan satu materi. Nah, apa yang maksud teknik? cara atau metode untuk Nah, teknik adalah cara atau metode. Metode apa? Nah, di sini kita belajar tentang pengelasan. Jadi metode untuk cara kita mengelas kan. Nah, apa yang maksud pengelasan? asal suatu kandungan material yang berkembang sampai berat,
kurang tepat ya. Jadi pengelasan itu adalah gabungan dua atau lebih material dan cara mengendalikan material dengan yang kita dari tegangan suhu panas kan. Nanti setelah dingin dia akan menjadi sambungan yang sangat kuat kayaknya. Nah, kalau kombinasi apa? Kombinasi logam artinya penguatan ini barang dari tangga dulu membuat yang menetapkan tahap namanya itu logam dan sedang kombinasi logam. Nah, dahulunya kita di sini akan belajar tentang teknik dasar pemasangan SMAW. Apa yang maksud SMAW? Apa kebanyakan SMAW? Self Metal Arts Welding. Self Metal Arts Welding. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nantinya setelah kita mempelajari ini, siswa diharapkan mampu memahami prinsip dasar pemelasan SMAW serta menggunakan mesin las, elektroda, dan penerapan pemelasan sesuai prosedur. Nah, sini pemelasan SMAW ya. Tadi kan pemelasan SMAW adalah menggunakan Self Metal Arts Welding. Adalah proses pemelasan yang menggunakan panas busur listrik untuk mencairkan material dasar atau logam hidup dengan elektroda. Elektroda itu apa? Pada pemelasan itu udah banyak Buang Pak. tuh Bahan pengisi. bahan pengisinya. Nah, itu yang disebut dengan pemelasan SMAW. Nah, sini ada juga arus pemelasan. Arus las atau welding current adalah aliran pembawa muatan listrik dari mesin las yang digunakan untuk menyambungkan dua logam dengan mengalirkan panas ke logam pengisi atau elektroda. Nah, jadi arusnya ini nanti akan dialirkan ke logam atau material yang akan kita sambungkan dan juga elektroda itu sebagai bahan tambahnya. Nah, jadi dialirkan ke logam dan elektrodanya. Nah, itu yang masuk dengan arus pemelasan. Nah, sini ada juga jenis arus pemelasan. Pertama, ada apa? Lupa lagi. Sini ada mesin las dengan arus bolak-balik atau disebut AC. Jadi mesin las AC adalah jenis mesin las yang menghasilkan penggunaan arus listrik bolak-balik atau AC untuk proses pemelasan. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah mesin las dengan arus mesin searah atau disebut DC. Apa kebanyakan DC? Direct current. Dengan sekarang apa lo? Yang mengalirkan dalam satu arah. Jadi apa perbedaannya AC dan DC? AC bolak-balik, DC searah. Nah, selanjutnya ada mesin las ganda, AC dan DC. Nah, jenis mesin las yang seberguna yang dapat menghasilkan dua jenis arus. Nah, jadi mesin las ini arusnya ada dua dia, ada yang bisa AC, bisa DC juga. Nah, ini untuk jenis arus pemelasan. Nah, ini ada gambarnya. Jadi kedua gambar ini yang mana yang mesin las AC? Ini yang AC. Yang awal pakai resonya di bosok. Bentuknya mana yang kita pakai? Yang di bosok. Ini dipakai workshop. Bentuk Pak. Bentuknya. Bentuknya Ya. Jadi yang bentuknya ini apa nih? Jenisnya? DC atau AC? AC.
ya. Warna sama baik ya. Ini adalah mesin AC, DC. Ini AC. Itu perbedaannya untuk mesinnya. Selanjutnya arus pengerasan atau polaritas. Di sini ada pertama ada DCN atau direct current elektroda negatif. Jadi DCN ini 70% panas di benda-benda dan penetrasinya dalam. Cocok biasa untuk pemasangan berlepas atau tembusan. Ada tahu apa itu berlepas? Pemasangan lepas. Coba menggambarkannya. Jadi lepas ini di bagian paling bawah, root atau akarnya. Jadi pada pemasan itu ada 3 jenjang, ada namanya root pas, lalu ada lapisan kedua namanya filler. Dan yang ketiga yang paling atas itu adalah namanya lapisannya capping. Ada 3 lapisan. Nah, jadi untuk DCM ini dia untuk mengelas pada bagian lepas, ya. Nah, selanjutnya di sini ada DC. Kalau DC ini kabelnya di mana letaknya? Kalau pada mesin, pada trafonya. Kabel terus dulu. Ya. Kalau DC ini di mana letak kabel untuk sambungan ke arah negatif, negatif kan? Nah, kalau DCP, Kalau dia kayak dulu. kabelnya ke positif, kan? Kabel lemasanya di negatif. Kalau yang DCN setengah sudah di negatif, lemasanya di positif. Nah, jadi yang kedua itu DCP atau elektroda positif. Jadi 70% panas di elektroda. Jadi dia cepat mencairkan elektrodanya karena 70% panasnya ada di elektroda. Nah, digunakan untuk filler dan capping, penetrasi dangkal. Nah, digunakan untuk filler dan capping. Ya, berarti ini lapisan kedua, ketiga, kedua dan ketiga. Nah, ini polaritasnya, polaritas DC. Nah, yang ketiga apa ini yang ketiga? Alternating current atau AC. Jadi polaritas arus bolak-balik atau AC menyebabkan arus bolak-balik dan tidak ada katup negatif ataupun positif, sehingga pemasangan kabel, holder, pemegang las dan masa boleh terbalik atau ditukar posisi karena hal tidak akan berpengaruh. Jadi dia walaupun kita tukar positif maupun negatif, katanya berpengaruh dia karena harus bolak-balik ya. Kalau yang isi kan harus searah. Nah, itu untuk arus pemasan atau polaritas.
Di sini ada. Soalnya ini bawa semua tadi pakai sendal, mau orang luar kemarin. Kamu pengen enggak? Tadi terambat ya tadi kan? Terambat ya kan? Kasih. Pokoknya di bawah tuh semua kawan orang mau kasih nomor kawan. Selanjutnya kita lihat gambar prioritas. Nah, ini yang contohnya kan. Kalau ini apa ya? Posisi apa prioritasnya? Coba lihat gambarnya. Gimana tabel letaknya? 11 Berarti prioritas apa? DC, DCN. Berarti ini DCN. Pasarnya, kali ini DC, DCP. Kenapa disebut DCP? No, kemasan positif positif. Karena kelasnya di positif dan kelasnya negatif, maka disebut SMP. Lanjut, bagian-bagian utama mesin SMAW. Apa saja bagian utamanya? Kelas, pengawasan, rapor, lalu apa lagi? Kabelas yang untuk menghubungkan arusnya kan. Nah, sini kan ada ini apa nih? Rako atau sinas. Nah, ini kan bagian-bagian utama masih kabelnya. Kalau kabel itu dia kemana aja semuanya? Ke atas, ke pemasangan lagi ke pasang. Nah, ini 11. Kalau ini jadi ada 4 bagian-bagian utama pada mesin las SMAW. Nah, tahu kan semua? Ini adalah prosedur umum pengasan. Nampak bisa ya? Coba yang pertama baca guys. Tindakan APD lengkap. Apa itu APD? Jadi kalau kita pengasan apa saja alat pelindungnya yang digunakan? Sarung tangan, masker las, lalu yang di tubuh, yang tertutup apa namanya? Karena itu untuk masak, tidak ada bahan berbeda. Yang tertutup. Bagian tubuh. Namanya kampung lah. Tidak ada membantu sama apa yang tadi kan? Kalau cuma itu tapi untuk masak, bahan kompos untuk masak. Bahan itu beda. Kalau cuma itu dibawa untuk beras pasti bawa gulungan kalau kena itu. Bahannya beda.
Bahannya sama baju apa? TV ya. Ada sarung tangan kan? Gunanya ada apa? Ini tangan dari keras. Lalu apa lagi? Itu tuh sampai kan? Yang lain? Itu kalau kemas sebenarnya tak perlu itu. Yang utama sekali itu kelas atau kelas kan. Gunanya untuk dari mata kita dari perasaan ya. Itu ada yang kepengenan untuk belajar dari pendidikan aplikasi. Nah, ini apa lagi? Sepatu safety. Apa bedanya Jo? Basi itu. Bisa melindungi kita dari kejatuhan tulang besi ataupun dari pendidikan aplikasi. Sebenarnya yang kedua sakit. Lakukan persiapan kerja, Lakukan persiapan benda kerja, road face dan mental. Tahu kan road face dan mental. Stres dan mental. Lagi. Ada apa nih? Ini kan kayak kemarin kita praktek kan, membuat kami video kan. Nah yang disebut dengan road face ini jaraknya ini. Nah, jaraknya ini. Tinggi nih. Ini yang namakan kalau mau mainan, yang ini dia. Yang pemilihan ini disebut dengan level angel. Angle. Ini yang disebut dengan angle. Nah, selanjutnya dua kali. Yang ketiga. Atau setting jarak gerak dan dari logam dasar. Apa yang disebut setting jarak itu? jarak itu Apa yang muncul itu? Jarak yang muncul. Ini di sini. Ini yang disebut gap. Jarak antara dua material ini. Berapa jaraknya biasanya? Jadi jarak itu biasanya
Ya. 0 sampai 3 mili. Tergantung elektrodanya. Kalau kita pakai 2,6, berapa jarak biasanya? 2,6. Jarak berapa jarak biasanya? Kalau itu kalau pakai yang 5,6 lah, jarak itu 2 mili. Awas begitu ini ini. 2,2 tadi Pak. Pakai dulu. Kalau 2,2 ada sebenarnya diameternya wadah jaraknya 3 mili. Nah, yang sampai Eko, apa itu dulu? Buat bagian yang akan Take well. take away, bagian yang akan disambung. Apa itu take well? Yang bisa membantu tiga pandang Pak. Itu yang air kan? Ya, air Itu Pak. zaman awal. Ya. Itu disebut take well. Jadi kita setelah kita atur darah, dengan darah Vietno, baru kita lakukan take well. Selanjutnya ada yang kelima, coba tulis. Ini saudara sesuai dengan yang jelas. Artinya sudah sesuai dengan material yang akan jelas. Kita dulu kalau kita masih urut berapa jarak diameter kebanyakan yang dipakai atau juga atau itu berapa juga yang kita gunakan bentuknya terus sesuai udah nanti dia macam-macam pemasan sesuai. Selanjutnya yang keenam Atur parameter pengelas atau Roy-Tech atau harus jadi kita atur juga parameternya pemasan kayak ampere berapa kan lalu kualitasnya apa yang dipakai bisa kualitas DCP atau DCP atau dia kalau pakai mesin AC berarti pakai kualitas AC kan. Kemudian yang ketujuh lakukan pengelatan pembuatan ruang road fiber kompon sesuai PPS kan. Selanjutnya bersihkan benda kerja dengan sikat mekanik. apa sikat mekanik? Terus bersih tanpa gelas. Yang terakhir jadi kalau selesai bahasan kalian kumpulkan kalian beri identitasnya. Nah itu prosedur umum untuk pembahasan. Nah teknik pembahasan. Nah sini yang pertama ada arah pembahasan. Yang kedua ada orientasi elektroda. Yang ketiga ada arah pembahasan atau triple angle. Yang keempat panjang busur. Yang kelima ada rod gap atau rod opening. Yang keenam kecepatan lampu pembahasan atau triple speed. Yang ketujuh penetrasi pembahasan. Nah pertama ada arah pembahasan. Coba baca guys. Terdapat 2 meter di arah
Ada gerak dan push. Yang gerak ini gimana ya? Gimana gerakannya? Gerak. Gerak itu tarik kita. Kalau push, kalau push apa artinya? Push. Kalau antara kan tarik, kalau push perlawanan mah. Kalau tarik, dorong kan. Jadi kalau gerak itu push, kalau gerak itu tarik, kalau push dorong. Nah kalau di sini, nah ini yang disebut gerakan tarik. Nah yang ini yang dorong. Ada apa? Selanjutnya orang selanjutnya ada orientasi elektroda. Coba baca Hakim. Orientasi elektroda adalah berupa arah dan gerakan elektroda pada saat melakukan pengasahan. Jadi arah atau gerakan ya kan? Juga sebut ayunannya. Sini ada berbagai macam ayunan yang digunakan pada pengasah. Pertama ini ada yang V ya. Ini gambarnya. Ada juga zigzag seperti ini. Ini yang biasa kita gunakan zigzag. Ada dua subjek ya, atau C. Ini ya ayunan J. Ini ada tiga peta, ini namanya soal nomor yang gerakannya. Tapi yang kita gunakan kan hanya mana yang bisa kita gunakan. Zigzag, yang melingkar kan? Yang ini yang umum yang kita gunakan pada pengasahan, karena itu yang dasar sekali dalam pengasahan gerakannya. Selanjutnya arah pengasahan atau level angle. Nah, ini ada jaraknya di samping dan ada yang jarak ketinggian elektroda sama ketinggian kendaraan. Itu yang lakukan work angle sama travel angle. Itu adalah arah pengasah atau kelangannya, sudut kerjanya. Selanjutnya ada panjang busur. Coba baca tadi. Jarak elektroda ke benda kerja yang baik umumnya adalah besarnya diameter elektroda yang digunakan. Jadi jarak elektrodanya, berapa jarak elektroda ke benda kerja? 1 mili. Kalau misalnya diameter 3, diameter elektroda 3,2, bisa nggak 2 kali jarak? Bisa kan? Nah, ini contoh gambarnya.
objek. Ini nama objek, ini root face, vektor angle. Ayat sini root face kan, berarti yang ini ya. Jarak kita lompat sambungan. Berapa jaraknya? Coba cak. Apa ini? Coba cak. Rod gap atau rod opening adalah jarak antara dua benda yang akan kilas. Menurut AS, rod gap adalah sebatas 0 sampai 3 mm. 0 sampai 3 mm ya. Kaidah kecepatan laju pemasan. Coba itu baca. Kecepatan laju pemasan average speed. Kecepatan pengemasan selama proses pengemasan diusahakan konstan mulai dari saat pengemasan sampai pada penyelesaian pengemasan. Seorang welder membutuhkan latihan yang terus menerus agar kecepatan pengemasan dengan memberikan elektroda lagi dengan baik. Jadi pada saat kita las, kecepatan harus kita tunggu. Kalau cepat dia sebenarnya gimana? Hasilnya. Kalau perlu lambat, bisa juga bolong antara situ kan. Karena kalau lama dia gerakannya, kata jadi terlalu panas, jadi bolong ya. Ada penetrasi pemasan. Coba guys. Nah, dari ketiga ini yang mana yang benar nih? Penembusannya. Yang kedua. A. C lah. Ini rambutnya yang A. Dia tembus sampai bawah. Itu yang paling baik pada penetrasi pemasan. Dia tembus sampai bawah. Rasanya. Lanjut, nyalakan bus ras. Coba Hakim baca. Pengenalan busur api dilakukan dengan cara membereskan contoh. Pengenalan busur ras dilakukan dengan cara dibentukkan atau dibentakkan ke Jadi ada dua cara untuk menyalakan busur. Yang pertama digores kan, yang kedua dihentakan. Atau kalau bentukan bisa niplat ya. Yang pertama digores, harus kita gores dulu dia. Kalau tidak dia lengket kan, digores. Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua dihentakan. Dihentakan seperti ini, tapi dia jangan terlalu dihentakan sekali nanti nempel ya kan. Harus masih dikira hentakannya sampai dia ada kejadian api, baru bisa kita mulai pemasan. Ini sambungan las. Pertama ada backjoin. Lanjut yang kedua ada corner join. Tiga ada join. Yang keempat join. Yang terakhir ada tahu T join di mana untuknya? Coba bisa nomornya. Belum nomor kedua Ya. Coba bagaimana untuk join?
Betul itu. Iya kayak gambar tiga dia Pak. Betul lah dia kok. Iya. Siapa yang memperhatikan? Ada yang bisa membuat. Yang coba yang mana? Meluas. Begini lihat dituin. Jadi bentuk T yang ini. Selanjutnya posisi pemasan plat. Apa sih posisinya? Apa saja kalian ketahui namanya? Game posisi pemasan dalam platnya, posisinya T. Kalau ini apa posisinya nih? Rod. Posisi apa ya? Oh. Yang FG Ya. di satu. Kalau screening dia posisi apa ya? Itu ada tembak. Ya, yang apa dari itu? Oh, Bisa. Satu. satu G. Biasa. Kalau yang ini? 2G. Ini dua. 2G. Ya, angka dulu. Kalau ini? 3G. 3G itu posisi apa? Nah. Kalau 1G ini kan LED kan? LED atau datar. Kalau G apa namanya? Horizontal. Posisi horizontal. Kalau ini vertikal. Kalau ini mau serong. Apa namanya? Kalau ini kan 3G. Kalau ini 4G. 4G itu apa namanya? Jenisnya. Kalau 3G kan ini kan vertikal. Kalau 4G over. Itu untuk posisi pada pemasan. Sini juga ada yang dikatakan 1F. Ini 1F. Ini 2F. Kalau ini 3F. Yang ke bawah 4F. Jadi untuk posisi pada pemasan. Ini ada pemilihan elektrodalas. Coba baca Eko. Umumnya diameter elektrodalas yang ada di pasaran adalah 2 mili, 2,5, 2,5, 3,2. 3,2, 4 mili, Berapa kalau? dan 5 mili. Namun beberapa produsen ada yang membuat ukuran yang sedikit berbeda seperti 3 mili, 15 mili, untuk 3,2 mili dan 2,4 mili untuk 2,4 mili. Selanjutnya pemilihan elektrodalas. Di sini ada kode-kodenya. Kan? Kalau E ini apa kodenya? Artinya elektroda. Yang 60 ton pas
60 itu apa ya? Kalau kayaknya itu udah 60 Kekuatan tarik. kekuatan tarik. Kalau dia 60 berapa kali dia dulu? 60.000. Kalau 70? 70.000. Nah, yang salah ini yang tiga. Wah. Nah, ini yang satu ini. Artinya kamu nate. Yang pilih jenis arus. Jenis arus kalau satu bisa untuk segala posisi dia. Nah, yang sebenarnya ada yang keempat, artinya apa? Oh, yang keempat. Memang posisi. Mungkin kalau yang keempat itu artinya untuk menunjukkan jenis klub apa? Lapisan hidung pada keempat. Itu disebut keempat. Ini bisa jadi keterangan ini. Kan? Ini tunda. Artinya 60 nilai tegangan tarik. Tarik. Terus ada setelah tegangan. Kalau satu kan kita dapat untuk semua kondisi. Kalau dua, usianya baru horizontal dan di bawah tangan atau flat atau juga seperti kan. Kalau kodenya manusia flat. Ini khususnya untuk dia lompat. Pemilihan jenis tunda. Coba baca lagi. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan jenis elektroda adalah yaitu satu, karakteristik sifat dari material yang akan dilas. Dua, posisi pengelasan. Tiga, tipe sambungan. Empat, jumlah pengelasan. Lima, kerapatan sambungan pengelasan. Enam, jenis arus yang tersedia. Nah, itu cara untuk pemilihan jenis elektroda. Nah, Thank you. Dinas itu materinya bisa dari pedang ini. Ada yang kira-kira sebenarnya. Apa namanya? Apa lagi? Untuk sambungan tadi ada berapa jenis sambungan? Limo. Apa saja tadi itu? Join, cornel join, egg join, T join, jadi join. Menjahit berapa? Lak join. Itu jenis sambungan. Nah, untuk orang
Baju itu apa namanya? dorong, Baju apa namanya? tarik, Lu maju, tarik, push. Kalau gerak itu apa namanya? Apa tadi? Gerak, tarik. Kalau itu push, dorong, push dorong. Nah, Ini ada penelitian tekstur pramuka atau tidak silat. Silakan kamu pilih. Kalau tidak silat, kodenya PS. Di sini aja kamu apa di sini lah. Di sini kodenya PS. Kalau pramuka P saja. Referensi. Dia nanti bikin surat pernyataan dari orang tua. Kalau tidak adil kamu ini telah ada di lapornya nanti dilaporkan. Juga dicatat di lapornya mata pelajarannya. Kalau tidak itu ini ibu tuh. Kemungkinan ketika kalau itu bukti informasi bukti. Datang rencana kami datang hari hujan kan. Nah utang bukit ini diganti mungkin hari ini tak tahu. Tunggu aja informasinya ya. Terima kasih Pak. nah jadi seperti tujuan kita dari awal tadi kan, kita setelah kita belajar ini diharapkan mampu memahami prinsip dasar pembahasan SMAW. Sudah mampu kalian untuk ini pembahasan SMAW itu. kurang Pak. Lalu serta menggunakan mesin las sudah bisa. Berarti kan belum belajar. Masih belajar. Kan. Lalu pemahaman tentang elektroda dan pelengkapan pembahasan sesuai prosedur. Nah, kalau perlengkapannya kita tahu. Apa ada lagi? Dengan PD, Nah, jadi yang kedua apa sudah? seperti talas, ada di duluan Pak. Ada, dah sini. Apa yang jadi? Ya, santai dulu ya. Nah, pokoknya kalau APD itu kan yang wajib sekali pada pembahasan itu masalah alas, alas dan sepatu safety, rentang alas dan yang itu debu, Tidak benar atron, ya, kawan. nah, mungkin itu APD yang harus wajib digunakan. Mungkin sebelum Bapak tutup ada nggak yang mau tanya nggak sebelumnya? Ada kalau ada tanya Bapak akhiri perjalanan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.